Selamat pagi pemirsa di Pusara Nusantara. Senang sekali saya, Novianus Bago, kembali hadir menemani Anda sekalian dalam siaran SNPTN Official Suara Kreativitas. Karakter merupakan kunci kepemimpinan. Istilah karakter dianggap sama dengan kepribadian. Kepribadian berarti ciri khas atau gaya hidup seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukan yang diperoleh pada lingkungan. Pada dasarnya, karakter akan terbentuk apabila aktivitas dilakukan berulang secara rutin hingga menjadi suatu kebiasaan, yang pada akhirnya bukan lagi menjadi suatu kebiasaan, tetapi terwujudnya karakter yang baik sesuai dengan perspektif Pancasila. Lantas, seperti apakah pembentukan karakter yang sesuai dengan perspektif Pancasila itu sendiri? Yuk, kita akan bahas bersama narasumber kita yang telah hadir di studio, Bapak Yusri selaku Kepala Sekolah SMA Katolik Santo Petrus Ender. Halo, selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi. Apa kabar? Kabar baik. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk hadir di studio. Ya. Pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang sesuatu hal yang mungkin sangat erat dengan kehidupan kita saat ini, terutama di kalangan remaja. Sebelum melanjutkan ke pembicaraan pokok kita kali ini, saya berikan kesempatan kepada Bapak untuk memperkenalkan diri. Baik. Untuk perkenalan, nama Yunus Angelicus Volundrian dan jabatan saat ini sebagai Kepala Sekolah SMA Katolik Santo Petrus Ender. Kita lanjut ke pembicaraan pokok kita kali ini. Berbicara tentang pembentukan karakter para pemuda, berarti kita berbicara tentang pembentukan pribadi pemuda para generasi milenial penerus bangsa. Kira-kira apa yang Bapak ketahui tentang remaja dan sepak terjang? Baik, untuk remaja saat ini mereka berada di satu fase karena terjadi perubahan teknologi dan informasi, maka seringkali kita berpandangan bahwa generasi muda saat ini memiliki karakter yang tidak baik atau kurang baik. Tetapi sesungguhnya mereka dihadapkan dengan satu kemajuan yang begitu pesat, sementara generasi kita belum siap atau mereka tidak disiapkan untuk menghadapi laju perubahan itu. Sehingga seringkali dalam kehidupan nyata kita melihat penampilan mereka tidak sesuai dengan kebiasaan yang baik atau menyimpang dari norma-norma sosial yang ada. Pembentukan kepribadian pemuda yang sesuai dengan perspektif Pancasila dan menjadi pemuda yang Pancasila. Kira-kira apa arti dan makna karakter para pemuda yang sesuai dengan perspektif Pancasila? Karakter kita bisa maknai sebagai sesuatu kepribadian yang tercermin dari perilaku-perilaku yang baik. Perilaku-perilaku yang baik itu yang membentuk karakter seseorang itu bukan lahir dengan sendiri, tapi dia melewati satu proses untuk pembentukan melalui pendidikan di rumah, pendidikan di sekolah. Dengan demikian, pribadi-pribadi yang dibentuk dengan baik dan benar sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma, maka dia akan bertumbuh dan berkembang menjadi seorang remaja yang berkarakter baik. Kira-kira bagaimana tindakan yang harus dibuat agar terwujudnya karakter pemuda yang baik sesuai dengan perspektif Pancasila? Ya, pemuda yang baik sesuai dengan perspektif Pancasila, pertama-tama nilai-nilai dasar Pancasila itu menjadi pedoman hidup atau pedoman arah dalam hidup generasi muda. Seperti saling menghargai, hidup bersaudara atau hidup berdamping, toleransi. Itu menjadi nilai-nilai dasar untuk menjadi pijakan bagi generasi muda untuk bisa bertindak lebih jauh. Sekarang ini kita lihat sebagian dari mereka sudah mulai ikut gaya-gaya hidup influencer yang mereka jadikan idola, mulai dari tingkah laku, gaya bahasa, bahkan penampilan yang terkesan tidak baik. Kira-kira apa sih tindakan yang harus dilakukan oleh orang tua maupun instansi tertentu agar karakternya tetap terjaga? Baik, supaya karakter tetap terjaga, gaya-gaya hidup modern yang sekarang menjadi godaan generasi muda untuk bisa mengidentifikasi dirinya dengan gaya hidup itu, tetapi pada prinsipnya kita mesti harus ada batasan atau pegangan
yang menjadi norma-norma atau menjadi nilai-nilai dasar bagi generasi muda supaya dia tidak mengikuti gaya hidup yang melampaui atau bertentangan dengan gaya hidup masyarakat kita, terlebih yang bertentangan dengan gaya hidup gaya hidup Pancasila itu sendiri. Oke Pak, sekian saja wawancara kita kali ini. Sebagai penutup, saya berikan kesempatan kepada Bapak untuk menyampaikan harapan dan juga tips-tips kepada saya dan juga para pemuda di luar sana agar mereka tetap berkarakter yang baik sesuai dengan perspektif Pancasila. Baik, karakter yang baik itu menjadi cita-cita kita bersama. Dan karena itu maka dalam kehidupan bersama kita harus ada pegangan atau harus ada pedoman. Yang pertama pada budaya masyarakat kita dan paling penting adalah budaya Pancasila. Karena dari sana bangsa dan negara kita ini berdiri dan itulah menjadi cerminan dari bagaimana kita bertindak, kita berperilaku. Pemirsa, sesuai dengan harapan dan juga tips dari narasumber kita, bukan cuma pemuda saja, tetapi kita semua sebagai masyarakat Indonesia harus tahu karakter yang sesuai dengan perspektif Pancasila itu seperti apa. Terima kasih Bapak yang telah memberikan informasi pada saya dan juga pemirsa di rumah. Pemirsa, sekian pembicaraan kita kali ini. Saya Novianus Pablo mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa.